Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Ananda kelas 2 yang soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar pada tema 5 pengalamanku, subtema 3 pengalamanku di tempat bermain pada muatan matematika. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, Ananda semuanya diharapkan mampu menentukan perbandingan panjang benda. Yang kedua yaitu Ananda semuanya diharapkan mampu menyelesaikan masalah panjang benda. Yang ketiga yaitu mampu mengetahui jenis-jenis alat ukur panjang. Yang keempat yaitu mampu mengurutkan panjang benda sesuai hasil pengukuran. Nah, sekarang mari kita langsung saja ke materinya. Perbandingan panjang benda. Mari belajar membandingkan panjang benda. Untuk membandingkannya, kita gunakan kata pembanding. Kata pembanding antara lain lebih panjang atau lebih pendek. Kita juga bisa menggunakan kata lebih rendah atau lebih tinggi. Kita bisa membandingkannya dengan satuan yang sama. Jika satuannya berbeda, kita samakan terlebih dahulu. Ayo perhatikan contoh berikut. Nah, di sini ada pita merah yang memiliki panjang sama dengan 80 cm. Sedangkan pada gambar di sampingnya yaitu pita kuning memiliki panjang sama dengan 1 meter. Panjang kedua pita memiliki satuan yang berbeda. Maka kita ubah satuan pita kuning menjadi sentimeter. Kita kalikan bilangannya dengan 100 seperti berikut. Pita merah sama dengan 80 cm. Pita kuning sama dengan 1 meter. Nah, kita akan ubah ke dalam sentimeter agar satuannya sama. Jadi, 1 meter dikalikan 100. Betul, sama dengan 100 cm. Nah, tadi kan pita merah sama dengan 80 cm. Lalu, pita kuning sama dengan 1 meter yang telah diubah satuannya menjadi 100 cm. Maka kesimpulannya, jika dibandingkan, pita merah lebih pendek dari pita kuning. Nah, ayo perhatikan contoh berikutnya. Di sini ada pagar kayu yang memiliki panjang sama dengan 3 meter. Sedangkan pada gambar di sampingnya yaitu ada pagar besi yang memiliki panjang sama dengan 180 cm. Sama seperti tadi, kita samakan dulu satuannya. Nah, bagaimana kita ubah satuannya yang dari meter menjadi sentimeter, yaitu panjang pagar kayu yang awalnya 3 meter kita ubah ke dalam sentimeter dengan caranya mengkalikan 100. Jadi 3 meter dikali 100 hasilnya berapa? Yap, betul, hasilnya 300 cm. Maka bila dibandingkan pagar kayu yang memiliki panjang 300 cm dengan pagar besi yang memiliki panjang 180 cm, maka kesimpulannya pagar kayu lebih panjang daripada pagar besi. Nah, sekarang perhatikan gambar di bawahnya. Di sini ada pohon ya. Ada 2 pohon. Nah, yang pertama yaitu pohon kelapa memiliki tinggi sama dengan 4 meter. Nah, sedangkan yang di sampingnya itu pohon mangga yang memiliki tinggi sama dengan 210 cm. Nah, sama seperti tadi, kita ubah dulu satuannya agar sama. Nah, di sini pohon kelapa 4 meter, kita akan ubah ke dalam satuan sentimeter. Jadi, caranya bagaimana? Ya, betul, dikalikan 100.
4 meter dikali 100 hasilnya 400 cm. Dibandingkan dengan pohon mangga yang tingginya 210 cm. Maka kesimpulan perbandingannya yaitu pohon kelapa lebih tinggi daripada pohon mangga. Nah, sekarang kita akan mengurutkan panjang benda. Nah, kita sudah bisa membandingkan panjang benda. Sekarang kita tentu bisa mengurutkan panjang. Urutan panjang bisa dimulai dari urutan yang terpanjang. Bisa juga urutannya dimulai dari yang terpendek. Nah, ayo perhatikan contoh berikut. Di sini ada perosotan memiliki panjang sama dengan 300 cm. Lalu ada bangku taman yang memiliki panjang sama dengan 2 meter. Nah, setelah itu ada ayunan yang memiliki panjang sama dengan 350 cm. Satuan panjang ketiga benda tersebut berbeda ya. Kita samakan terlebih dahulu satuan panjangnya. Kemudian kita bandingkan panjang setiap benda. Nah, ayo perhatikan cara menyelesaikannya. Perosotan, nah tadi sudah 300 cm. Ayunan 350 cm. Bangku taman yang berbeda sendiri yaitu 2 meter. Nah, agar satuannya sama, kita ubah satuan 2 meter ini ke dalam satuan cm. Jadi, caranya ya betul dikalikan 100. Jadi, 2 meter dikali 100 hasilnya 200 cm. Maka semuanya satuannya sama. Nih, 300 cm, 350 cm, dan 200 cm. Nah, maka kesimpulannya nih, perosotan lebih panjang dari bangku taman. Nah, bangku taman lebih pendek dari ayunan. Ayunan lebih panjang dari perosotan. Nah, benda yang paling panjang adalah ayunan, betul, yang panjangnya 350 cm. Benda yang paling pendek adalah bangku taman, betul, yang panjangnya 200 cm. Urutan benda dari terpanjang ke terpendek yaitu yang pertama ayunan, selanjutnya perosotan, lalu bangku taman. Nah, lalu urutan benda dari terpendek ke terpanjang yaitu bangku taman, lalu setelahnya perosotan, setelahnya lagi ayunan. Nah, di sini ada soal cerita tentang satuan baku. Nah, Ibu bacakan ceritanya. Ibu membeli kain sepanjang 5 meter. Ibu memotongnya 250 cm untuk dijahit. Berapa sentimeterkah sisa kain ibu? Diketahui panjang kain awalnya 5 meter dan panjang potongan yaitu 250 cm. Yang ditanyakannya yaitu sisa kayu ibu. Nah, kita jawab panjang kain awal 5 meter. Nah, kita ubah dulu ke dalam satuan cm. Dikalikan 100, jadi 5 meter sama dengan 500 cm. Nah, lalu hasil sisa kain kita bisa cari dengan cara panjang awal dikurangi panjang potongan. Jadi, 500 cm panjang awalnya dikurangi panjang potongannya yaitu 250 cm. Ini cm ya. Jadi sama dengan berapa? 250 cm. Jadi sisa kain milik ibu adalah ya betul 250 cm. Nah, sekarang kita akan lihat jenis-jenis dan kegunaan alat ukur baku. Nah, sebelumnya kita sudah tahu kan fungsi-fungsinya, fungsi-fungsi alat ukur. Nah, sekarang kita akan melihat kegunaannya. Yang pertama yaitu alat ukur pertama penggaris. Batasan panjangnya 0 cm sampai 30 cm. Kegunaannya mengukur panjang benda datar, mengukur jarak antar dua benda. Contoh benda yang dapat diukur oleh penggaris yaitu pensil, penghapus, dan buku. Selanjutnya ada meteran. Nah, batas panjangnya yaitu 0 cm
benda yang dapat diukur oleh meteran yaitu kursi taman, tanah, dan bangunan. Lalu selanjutnya ada jangka sorong. Batas panjangnya yaitu 0 sampai 25 cm. Kegunaannya mengukur diameter benda. Diameter adalah panjang garis tengah suatu lingkaran. Contoh benda yang dapat diukur oleh jangka sorong yaitu bola tenis, kelereng, dan tutup botol. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Praise be to Allah, the Lord of universe. Nah, sampai jumpa kembali anak-anak semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.